Wirausaha produk kerajinan hiasan dari limbah. A. Kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Industri-industri yang termasuk ke dalam industri kreatif dikelompokkan ke dalam 14 subsektor. Subsektor tersebut adalah arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, film, video dan fotografi, periklanan, layanan komputer dan piranti lunak, pasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan pengembangan, dan permainan interaktif. Kewirausahaan produk kerajinan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M, yakni man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, metode atau cara kerja, dan market. Man atau manusia atau sumber daya manusia saat ini biasa disebutkan dengan istilah manpower atau mindpower adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Wirausaha yang berhasil salah satunya adalah apabila berhasil mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses yang terjadi dalam usaha. Pengelolaan sumber daya manusia juga termasuk pengelolaan ide-ide inovatif yang dapat bermanfaat baik untuk perkembangan produk maupun usaha secara umum. Yang kedua adalah money. Money dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha, perputaran uang melalui pengeluaran, dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. Kemampuan pengelolaan uang termasuk kemampuan mengelola keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha agar menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu material, mesin, dan metode. Material, mesin, dan metode terkait langsung dengan proses produksi yang terjadi dalam usaha tersebut. Kemampuan wirausahaan dalam pengelolaan produk yang efektif dan efisien dapat menghasilkan keuntungan. Yang terakhir adalah market. Market adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Wirausaha dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar. Dengan demikian, peluang produk diserap pasar akan lebih besar. Riset tentang pasar bertujuan pula untuk mengenali pesaing yang ada di pasar tersebut. Posisi suatu usaha terhadap pesaingnya harus diketahui oleh wirausahawan agar dapat memenangkan persaingan. Persaingan yang terjadi dapat mempengaruhi rancangan produk yang akan dibuat serta keputusan penetapan harga jual produk. C. Produk kerajinan hiasan dari bahan limbah. 1. Jenis-jenis produk hiasan. Produk hiasan dapat ditemui di berbagai tempat di sekitar kita. Dilihat dari penempatannya, produk hiasan dapat ditemui di dalam rumah, yaitu interior, dan luar rumah, eksterior. 2. Produk hiasan dan nilai estetik. Produk hiasan adalah produk yang memiliki fungsi hias. Beberapa ada yang hanya memiliki sebagai fungsi elemen, visual, dan ada juga yang di samping memiliki fungsi hias, juga memiliki fungsi pakai. Produk hiasan dapat disebut sebagai hiasan apabila memiliki nilai estetik atau keindahan. Keindahan dapat dihasilkan dari pengolahan material untuk menghasilkan bentuk, warna, dan tekstur yang indah. D. Bahan baku limbah untuk kerajinan. Bahan baku limbah untuk kerajinan terdiri dari 1. Material dan bentuk limbah. Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Kegiatan yang dapat menghasilkan limbah dapat dibedakan menjadi kegiatan di rumah tangga dan kegiatan di industri. Limbah rumah tangga biasanya berupa kemasan makanan, kemasan bahan pembersih, bahan pembersih dan alat rumah tangga yang rusak, dan pakaian bekas. Sedangkan limbah industri biasanya tergantung pada industri yang melakukan kegiatan. Limbah yang dihasilkan industri biasanya berjumlah banyak dan bentuk ukurannya serupa. Kedua, bahan utama dan pendukung. Sebuah produk hiasan pada umumnya terdiri atas bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama adalah bahan yang memiliki nilai estetik, sedangkan bahan pendukung berfungsi untuk konstruksi. Dan yang ketiga yaitu bahan baku limbah di lingkungan sekitar. Setiap daerah memiliki potensi sumber bahan baku limbah yang berbeda-beda. Daerah pantai akan memiliki banyak limbah kerang laut, sedangkan daerah penghasil minyak kelapa akan memiliki limbah berupa tempurung kelapa. Ada juga limbah yang dapat ditemukan hampir di mana saja, misalnya kulit jagung, daun kering, tulang dan kulit hewan, dan sampah plastik kemasan.
Teknik produksi kerajinan hiasan berbahan limbah. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Bagian F, langkah-langkah perancangan desain, produksi, dan biaya produksi hiasan. Adapun langkah-langkah perancangan desain, produksi, dan biaya produksi hiasan yaitu yang pertama, pengembangan desain. Pengembangan desain terdiri dari A. Studi pasar sasaran untuk ide pengembangan produk. B. Eksplorasi material untuk pengembangan produk. C. Proses merespon lingkungan untuk ide pengembangan produk. Langkah kedua yaitu perancangan proses produksi dan ketiga, proses produksi suatu produk berbeda-beda bergantung dari bahan baku dan desain produknya. Tahapan pada proses produksi secara umum terdiri dari pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Bahan baku yang dipilih dan didesain akhir menentukan proses apa saja yang dilakukan pada tahap pembahanan. Proses dan kerja apa saja yang harus dilakukan dalam setiap tahap pembentukan, perakitan, dan finishing juga bergantung dari bahan baku dan desain akhir. Langkah ketiga yaitu penghitungan biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang disebut overhead. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun, pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead. Perencanaan wirausaha. Dari sebuah usaha yang akan dijalankan adalah adanya perencanaan dalam pembangunan sebuah karya atau sebuah usaha. Perencanaan wirausaha yang dikumpulkan atau didokumentasikan yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis atau usaha yang untuk menjual barang dan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Yang pertama, ada skema proses wirausaha untuk produk dari limbah. Skema proses dari wirausaha produk dari limbah secara umum sama dengan skema proses yang terjadi pada wirausaha kerajinan lainnya. Beberapa terdapat pada detail aktivitas yang dilakukan seperti proses produksi yang dijalankan tergantung pada bahan dan desain dari produk yang akan dibuat. Selanjutnya ada proposal usaha. Proposal usaha atau peluang usaha ditindaklanjuti dengan membuat perancangan wirausaha produk fungsional dari limbah. Wirausaha pada dasarnya adalah kegiatan pengolahan sumber daya usaha yang dikenal dengan istilah 6M. Yang pertama yaitu man atau manusia atau SDM, sumber daya manusia dalam wirausaha kerajinan meliputi man atau manpower dan manpower. Manpower atau pemikiran dan kreativitas dari sumber daya manusia di bidang kerajinan sama pentingnya dengan tenaga dan keterampilan yang dimiliki. Pengolahan sumber daya manusia dapat dilihat dari kerajinan meliputi pengelolaan terhadap berbagai tugas fisik serta pengolahan ide-ide atau buah dari pikiran. Yang kedua adalah money, meliputi dana yang menjadi modal usaha yang berputar dan uang yang terdiri dari pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. Selanjutnya ada material, mesin, dan metode. Terlihat terkait langsung terjadi dalam usaha tersebut, bahkan bahan baku limbah relatif mudah didapatkan dengan harga yang murah. Selanjutnya ada market atau pasar sasaran dari produk kerajinan yang cukup luas. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan kerajinan dari limbah yang dikembangkan dan harus berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar.
Selanjutnya ada perencanaan pengolahan seluruh sumber daya alam, itu dituangkan ke dalam sebuah proposal usaha. Proposal usaha berisi informasi dan rancangan untuk pelaksanaan usaha. Proposal usaha biasanya dibuat oleh wirausahawan untuk menawarkan ide-ide atau usahanya kepada pihak lain untuk bekerja sama dalam sebuah permodalan usaha. Ide dan informasi yang disampaikan pada proposal harus jelas dan detail agar calon pemodal memahami ide dan rancangan yang ditawarkan. Proposal usaha adalah dokumen tertulis yang disisipkan oleh wirausahawan yang menggambarkan semua unsur relatif, baik internal maupun eksternal, mengenai usaha atau proyek baru, atau dapat dikatakan sebagai proposal usaha merupakan dokumen tertulis yang berisi mengenai usaha yang baru yang sedang direncanakan oleh si wirausahawan. Struktur proposal usaha antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu deskripsi perusahaan atau deskripsi umum yang berisi visi, misi, dan tujuan, jenis usaha, produk yang dihasilkan. Yang kedua, ada pasar dan pemasaran, atau gambaran lingkungan usaha, kondisi pasar, dan estimasi pasar. Rancangan pemasaran atau pendapatan harga, strategi pemasaran, dan administrasi penjualan. Yang ketiga yaitu ada aspek produksi. Aspek produksi atau disebut dengan deskripsi lokasi usaha, fasilitas, dan peralatan produksi, kebutuhan baku, kebutuhan tenaga kerja, produksi biaya, kestabilitas produksi, dan biaya produksi. Yang keempat, ada aspek keuangan. Aspek keuangan berisi biaya pemasaran, administrasi, dan sumber pembiayaan dan penggunaan dana, dan proyeksi laba atau laba rugi. Selanjutnya kita memasuki ke simulasi wirausaha produk hias dari limbah. Simulasi wirausahaan produk hiasan limbah merupakan bagian terakhir dari pembelajaran. Pada pembelajaran ini, produksi hiasan yang telah direncanakan akan diproduksi dan dikemas serta dijual. Kegiatan wirausaha membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak. Hubungan baik antara wirausahawan dengan pemasok bahan baku, pekerjaan, dan pembelian harus terjaga. Hubungan baik dapat terjadi dengan adanya rasa kepercayaan dan sikap saling menghargai. Kerjasama yang dilakukan oleh pembagian tugas yang adil sesuai dengan kompetensinya. Pada proyek wirausahawan produk fungsional ini, masing-masing kelompok akan melakukan pembagian peran dan tanggung jawab untuk sebuah kegiatan wirausaha. Kegiatan terdiri dari pengembangan desain, produk, pengemasan, dan pengaturan kerjasama lainnya, keuangan, dan kompetensi kerjasama dan tanggung jawab dari masing-masing anggota menjadi kunci dari keberhasilan produk ini. Proyek simulasi dilakukan dengan kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan target penjualan dan strategi mencapai target. Kegiatan yang akan dilakukan di dalam proyek ini terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama yaitu adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Organisasi usaha adalah kelompok proyek, penyusun struktur dan pembagian kerja dimusyawarahkan dengan seluruh anggota kelompok. Perencanaan produksi telah dilakukan melalui tugas-tugas pada pembelajaran sebelumnya dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Tahapan yang kedua adalah produksi hingga penjualan.
Masing-masing kelompok melakukan produksi kerajinan hiasan dari limbah dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan kelompok, dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan target penjualan. Yang ketiga yaitu tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini adalah proses yang menggunakan metode analisis seperti strength, weakness, opportunities, trends dengan cara menguraikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari luar dari produk kerajinan yang telah dibuat melalui proses produksi, proses pengemasan, dan distribusi serta pemasaran. Sekian dan terima kasih.